dalam jawaban pihak termohon. Posita nomor 10 tadi yang ditiadakan itu diganti dengan posita nomor 13, diperinci tabel-tabel itu sampai. Jadi intinya ada perincian-perincian dalil, ya? Perincian dalil, bukan Ya, mengganti. baik, perincian dalil. Ya. Baik, sekarang ada yang lain yang belum di dalam posita? Posita 13 sampai posita 20, sebentar yang mulia, supaya tidak keliru. Ya, jadi ini kalau begini ini bukan namanya perbaikan typo, sudah jelas. Ya. Baik, yang mulia itu posita nomor 13 sampai posita nomor 34, yes. Iya. Ya. Ya. Kan hanya merinci yang mulia, tidak. Ya, sudah sampaikan. Ya. Sudah. Selanjutnya pokok-pokoknya sama di dalam permohonan sebelumnya. Yang perubahan itu terkait dengan dugaan sistematis manipulasi DPT yang dilakukan oleh termohon. Ya, baik. Dan secara umum bisa saya jelaskan ada 6. Pertama, NIK yang penulisannya tidak sesuai dengan standar baku kodifikasi yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, pemilih-pemilih yang sudah pindah masih ada di DPT itu. Yang ketiga, ada pemilih yang namanya sama, NIK-nya berbeda-beda, itu ada ribuan. Semuanya kita tulis di sini. Yang keempat, ada NKK yang dipakai oleh ribuan, semuanya sudah ditulis ini, oleh ribuan pemilih, NKK-nya sama, tapi tersebar di banyak TPS. Semua sudah kita detailkan di sini. Lalu yang berikut, ada juga yang NIK-nya sama, namanya sama, tapi tersebar di banyak TPS. Kita sudah menulis secara detail untuk perincian pembuktian ini. Baik. Ya. Semuanya ada di situ ya? Semuanya lengkap. Ya, baik. Baik, itu terkait dengan yang sistematis. Kita menduga itu menduga sangat keras, dilakukan secara sengaja oleh termohon dengan memasukkan NIK siluman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan relevan dan terkait lainnya. Yang berikut yang mulia sekarang terkait dengan yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati nomor 1 yang dalam berbagai kesempatan dalam kampanyenya menjanjikan untuk memberikan gaji setiap bulannya kepada para tetua adat. Kita sudah sampaikan juga di permohonan sebelumnya dengan bukti-bukti yang terpampang. Ya. Kemudian Kalau yang sudah mulia, ada, nggak usah dianu. ya, Ya, ini kan sudah Anda membacakan permohonan kan? baik. Ya. Kita akan buktikan. Yang itu terkait keanehan lainnya adalah penggunaan KTP elektronik, bukan penerbitan, penggunaan KTP elektronik yang tidak standar. Kami sudah lampirkan semuanya di dalam permohonan. Bahkan sesuai dengan ketentuan KPU, surat edaran Ketua KPU nomor 1087 PL dan seterusnya tanggal 24 November, KPU pada prinsipnya telah menyatakan bahwa penerbitan KTP elektronik dibolehkan hanya sampai tanggal 8 Desember. Faktanya, sejauh ini pada tanggal 19 diterbitkan juga KTP sejauh yang diidentifikasi 15 dan para pihak ini menggunakan hak suaranya. Sudah kami lampirkan juga dengan fotokopi dan semua. Baik, ini pokok-pokok alasan permohonan yang sudah, sistematis. dari dalilnya sudah. Sekarang petitumnya. Baik, yang petitum kami merinci petitum yang telah disampaikan biar menjadi lebih jelas. Sebelum saya sampai kepada petitum yang mulia,
Izinkan saya menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang telah disampaikan pada putusan nomor 41 PHPU titik D strap 6 2008 tanggal 2 Desember 2008 yang kemudian ditegaskan lagi dalam pertimbangan 3.17 halaman 153 dalam putusan nomor 45 PHPU dan seterusnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010 menyatakan menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu kada, mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilu kada yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh mahkamah adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan dengan syarat pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur,